Kalau kita pindah itu biasanya kita harus adjusting dengan masalah keuangan. Nggak tahu bagaimana cara mengaturnya, karena kita mesti adjusting kan apa aja sih yang kita butuh keluarin. Ya kayak gue ini. Hello, Hai semua. welcome back di Ngopi Ngobrol Pagi bersama Tanti dan Tasha di Woodlands. Ya, kita mau ngebahas ini mungkin. Kalau kita pindah itu biasanya kita harus adjusting dengan masalah keuangan. Yes, benar. Keuangan Ya. itu sangat crucial. Nah, Mau tinggal di sana, iya, di home benar. country, mau Benar. pindah, tapi ya namanya juga pindah ya, banyak adjustment lagi gitu. iya, betul. Biasa kita bayar, misalnya kita tinggal di Indonesia, kita bayar rupiah, atau misalnya dia dari Singapura, dolar Singapura, tapi begitu nyampe ke sini udah beda lagi, harus pakai USD, ya kan? Ya. Pengeluaran-pengeluarannya, postingan-postingan, ya kalau bahasa Yes. akuntansi ya, Iya. postingan-postingannya tuh udah beda gitu. Nah itu tuh mesti di-adjust juga, karena di awal, ya gue sempet kayak, nggak tahu bagaimana cara mengaturnya, karena kita mesti adjusting kan, apa aja sih yang kita butuh keluarin, buat apa aja sih biasanya, Iya, betul. ya gitu-gitu tuh. Menurut gue tuh lo butuh kayak beberapa bulan pertama untuk akhirnya lo bisa tahu bener-bener postingannya tuh harus kemana aja, Iya. ya kan gitu. Nah mungkin kalau di awal apa aja sih gitu ya yang mesti dipikirin gitu, konsiderasinya yang perlu dipertimbangkan tuh apa aja, misalnya kayaknya listrik ya kan, listrik kita mesti adjust tuh. Nah, adjustment ini menurut gue kalau untuk listrik itu tuh kayak every season ganti, lo mesti cek tuh. Kayak kadang mungkin misalnya AC di summer lebih mahal dibanding kalau lo winter, let's say. Ya, kalau winter tuh biasanya gas lebih mahal karena lo kan Air heater panas, pakai gas, ya, gitu-gitu air ya. panas. Ha-ha. Nah itu tuh mesti dikonsiderasi, itu tuh tiap bulan tuh pasti, kayaknya setahun pertama lah pasti kalau adjustment ya, menurut Iya, gue. udah pasti sih lo perlu waktu setahun itu untuk kayak gimana ya, akhirnya bisa ngeliat trennya gimana nih, average-nya gimana nih, gitu kan. Benar. Itu. Terus biasanya biaya air. Kalau yang punya kolam renang ngaruh nggak sih? Iya, gue pastinya akan lebih banyak dari orang yang nggak punya kolam renang gitu. Oh, Karena oke. gue punya pool. Kan soalnya setiap berapa lama poolnya kan pasti airnya turun. Jadi kita benar. harus isi terus gitu. Benar. Sama mungkin ini ya buat anak-anak yang punya anak yang suka pada berendam tuh kalau mandi di bathtub. Nah, itu juga tuh. Lumayan tuh. Jadi lebih tinggi jadinya kan. Iya, gitu. benar. Madam-madam. Madam-madam to south itu ya kan. Terus aduh gak kelihatan nih soalnya aku pakai ini ya, tameng gini nih karena panas Topi kamu asli. Terus sebesar lautan. terus ini kalau gas juga, tapi keenakannya kita kalau gas di sini pipe-nya udah ada ya, Iya. jadi tinggal bayar doang gitu kan. Langganan gitu, langganan Betul. kayak listrik, kayak air gitu Iya, kan. maksudnya tapi kita nggak langganan tukang gas. Lo nggak perlu ngangkut gitu. Tapi kecenderungan untuk biaya gas tuh biasanya nggak mahal ya, tidak bisa dibandingkan dengan biaya air atau biaya listrik. Iya, betul. Cenderung lebih Paling rendah. rendah. Internet Yes, itu kan juga internet. pasti penting ya, kita harus cari provider mana yang paling favorit. Biasanya juga seperti yang kalian tahu ya, mungkin di Indonesia atau di negara belahan dunia lain juga pasti melakukan hal yang sama ya. Paket internet sekaligus dengan TV. Iya. Nah itu bisa jadi opsional tuh, sebenarnya kepake apa enggak gitu. Kalau TV nggak terlalu kepake, mendingan ya bayar internetnya aja. Internet ya. Walaupun bayar internet aja juga tetap mahal ya. Tapi kelebihannya kalau sini memang iya, kalau misalnya dibandingkan sama Indonesia of course jauh lebih mahal jadinya. Cuma yang pasti kecepatan juga lebih oke. Ya guys, ada ini, ada barang, ada rupa, ada ini ya. Ada harga, ada barang. rupa. Iya benar. Paling besar sih, udah pastilah untuk kebanyakan rumah tangga di sini yang paling besar ya kalau pengeluaran per bulan ya rent atau mortgage gitu. Oh iya, kita mau sewa rumah atau beli rumah tetap aja, kecuali kalian bayarnya langsung cash ya, Langsung cash di tunai depan. gitu, nggak pakai utang-utang. Nah Tapi biasanya itu jarang sih di sini. iya ya. Terus mungkin kalau kalian yang mungkin di sini mobilnya sewa,
Ya. atau membeli mobil dengan financing atau Ya. mungkin leasing gitu. Nah, Mhm. itu juga kan ada biayanya tuh, include dengan insurance-nya. Nah, itu kan juga mesti dipikirin tuh. Kadang kalau misalkan kita mungkin dulu di Indonesia, udahlah nggak usah terlalu pakai insurance pakai yang murah aja. Nah, di sini tuh emang udah ada standarnya gitu. Jadi mau nggak mau ya memang akhirnya per bulan kita harus mengeluarkan untuk itu Ya. gitu. Benar, itu crucial, sama aja kayak pentingnya punya health insurance lah. Nah, gitu, itu ya juga kan? tuh. Itu juga. Itu juga salah satu yang harus di-consider untuk masuk dalam budget gitu kan. Benar, benar. Terus setelah biaya-biaya yang sudah rutin ya, itu udah pasti keluar kan gitu. Ada juga biaya rutin yang kadang ada yang tak terduga, seperti groceries ya. Kadang kan ada yang zaman-zaman anak lagi celebrate Valentine di sekolah, Yeah. misalnya Christmas present di sekolah, itu tuh kan beda tuh budgetnya, Yeah. ya kan? Nah, tapi itu harus keluar setiap bulannya dong, Yeah, groceries betul. ini gitu. Nah, itu juga di awal tuh mungkin kita butuh adaptasi ya. Kita nggak tahu di awal mungkin kebutuhan kita di sini tuh apa aja. Jadi jangan kaget kalau di awal tuh kayak gila mahal banget ya pengeluaran gue, kok duit gue habis buat begini-begini, ya itu butuh adaptasi. Iya, apalagi Ya kan? kita kalau baru pindah rumah, kan pasti ada hal-hal kecil yang kita nggak mungkin bawa dong. Betul. Dari negara asal gitu. Betul. Jadi ntar di sini ya apalah perintilan-perintilan rumah yang ternyata ternyata gue perlu ini ya, ternyata anak gue perlu ini, apalah segala macam. Nah itu 3 bulan pertama lah kita pasti masih agak tinggi lah pengeluarannya untuk itu semua. Iya, gitu. betul. Dan kalian juga harus mengenali diri kalian masing-masing ya. Kadang nggak 3 bulan juga, kadang bisa bertahun-tahun itu beli terus. Ya kayak gue ini. Ya kan? Pindah 3 kali, ya ada aja yang dipuluhin. Iya. Iya nggak sih? Iya, benar. Tapi di situ tuh ya kita harus mengenali tuh kayak betul. Perlu atau cuma mau. Iya, betul. Wants or memang needs gitu, ya kan? Nah, itu tuh yang paling yang bisa dimainin tuh di situ ya. Ketika kita mau mengatur itu tuh, kalau yang tadi kayak let's say insurance, terus rent gitu kan lebih fix ya. Itu nggak bisa negosiasi lah. Betul. Harus. Yang paling kalau listrik juga kan kadang kita nggak bisa ngukur-ngukur yang benar-benar gimana lah, asal kita nggak pakai kita matiin dan segala macem lah, begitu cara ngiritnya kan. Tapi yang paling bisa dimainin tuh ya di grocery sini sih menurut gue gitu loh. Dengan cara membeli yang kita butuh doang gitu. Itu kayaknya menurut gue yang bisa lumayan ngurangin. Sama yang kadang juga Makanya kita suka banget ya ke Costco. Nah, hai Costco. Bener. Yang paling bisa diirit-irit juga adalah kalau untuk ngatur keuangan tuh mungkin biaya makan di luar ya. Oh, tentunya. Iya, itu salah satu tuh kalau misalnya sekali lagi, kalau lo baru pindah kan mungkin lo masih sibuk ini itu, lo masih perlu waktu, jadi waktunya masih kebuang untuk yang lain. Banyak kan masih beli gitu. Apalagi untuk kalian yang baru pertama mungkin pindah ke satu tempat, belum benar-benar mengenal neighborhood-nya. Jadi kadang tuh otak tuh nggak bisa disalahin ya, gitu. Akhirnya ya udah kita cari hiburannya, makan di luar, family time-nya di luar, gitu-gitu. Nanti setelah lambat laun kita sudah mulai lebih bisa beradaptasi, nah itu tuh bisa agak lebih surut lah gitu. Ntar duitnya buat apa yang lain, ke liburan, atau ekskul anak. Bener, itu juga tuh. Kalau misalnya anak-anak ternyata mau kita ikutin ekskul atau misalnya kayak klub-klub di sini ya, mungkin golf club, soccer club, atau mungkin latihan piano dan segala macam. Ya, betul. Itu kan di sini lumayan besar ya budgetnya gitu. Kalau menurut gue dibanding mungkin kalau gue dulu di Indonesia gitu. Lebih murah lah gitu, banyak opsinya. Kalau di sini juga banyak opsi, cuman ya kurang lebih ya segitu budgetnya gitu. Itu juga mesti dipikirin gitu. Sekitar 300-an lah sebulan satu anak. Iya. Untuk satu ekskul. Iya. Gitu. Itu juga udah lumayan tuh. Iya, makanya. Gitu. Nggak ada yang kayak $10 doang ya. Dulu mungkin gue sama Tasya juga sempet tuh yang kayak planning pasti dong. Oke, nanti kita di sana budget sekian. Nah, tapi itulah ya, hal-hal tak terduga itu, option itu yang kadang akhirnya yang membuat kita merombak semua planning itu dulu. Kita coba tinggal dengan itu dulu, barulah akhirnya lo bisa menemukan patternnya gitu. Godaan-godaan seperti Sephora, Target, Ulta. Iya, aduh, bayangan-bayangan liar ketika aku tinggal di sana, pasti aku bisa ini itu. Nah,
kita harus benar-benar merasakan dulu, baru deh bisa benar-benar akhirnya benar-benar ngatur gitu. Memang butuh waktu semuanya itu. Jadi kuncinya I think kayaknya lo harus highly adaptable ya. Maksudnya nggak bisa terlalu kayak lo harus fleksibel lah. Iya, harus tahu bahwa di sini dan di sana itu berbeda gitu. Jadi mungkin pola hidup lo, gaya hidup lo berbeda gitu kan, karena kita menyesuaikan dengan tempat di mana kita tinggal juga kan gitu. Jadi memang butuh adaptasi, butuh waktu. Jadi don't force yourself gitu ya kadang. Don't be too hard on yourself. Iya, ya kan? benar. Begitu juga akan sangat mempermudah kita ketika kalian like dan subscribe channel ini. Komen-komen kalian. Betul. Lebih much appreciated. Share ke semua keluarga, teman-teman buat nonton kita. Ini lihat nih, ada ibu-ibu 2. So stay updated. Stay informed. See you next time. Bye guys.